Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel YouTube Edi Winarno. Hari ini kita akan mencoba menjelaskan tips dan trik agar kita bisa menghasilkan uang melalui akun YouTube kita. Bagaimana caranya? Kita simak dan ikuti terus. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat atau mengelola sebuah channel YouTube, kita harus tahu terlebih dahulu berapa sih pendapatan dari seorang YouTuber ya yang sudah punya banyak subscriber dan ribuan atau jutaan jam tayang. Coba kita lihat, yang pertama adalah Atta Halilintar. Orang nomor 1 YouTuber di Indonesia dengan jumlah subscriber 20 jutaan. Realistis? Agar kita bisa menghasilkan uang dari sebuah akun YouTube, tentunya kita harus mengetahui tips dan trik atau cara-cara mulai dari membuat sebuah akun ya sampai nanti proses pengunggahan dan akhirnya kita bisa menghasilkan uang dari YouTube. Bagaimana caranya? Kita simak berikut ini. Untuk membuat sebuah akun YouTube seperti ini bisa kita lihat dari beberapa tampilan yang ada di YouTube ya. Kita jika ingin memiliki sebuah akun YouTube, langkah yang pertama harus kita lakukan itu harus memiliki sebuah email ya dengan basis Gmail atau dari email dari Google. Mengapa kok dari Google atau email Gmail ya? Ya karena ada korelasi antara YouTube dengan Google. Jadi kita harus pastikan kita punya akun Gmail ya yang kita peroleh dari Google. Ya, bisa kita lihat tampilan email dari dashboardnya untuk email Google atau Gmail adalah kira-kira seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus registrasi. Ya, berikutnya kita harus registrasi jika kita belum memiliki akun di YouTube. Kalau kita sudah berhasil memiliki sebuah akun di Gmail atau di Google Mail ya, itu kita tinggal lanjut ke proses berikutnya, yaitu membuka atau sign in atau registrasi di akun YouTube. Ya, kita buka youtube.com kalau yang menggunakan laptop atau komputer atau PC, tapi kita juga bisa menggunakan HP kita ya, smartphone kita yang kita miliki. Jadi ada beberapa nanti perbedaan ya, jika kita memang simple untuk mengunggah video-video yang tidak perlu editing yang banyak, itu kita bisa langsung menggunakan handphone. Tetapi kalau kita ingin ada variasi atau ingin tampilan-tampilan dari semua video yang akan kita unggah itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih menarik, tentunya kita butuh beberapa software, ya, beberapa tools yang bisa kita gunakan. Langkah yang berikutnya adalah kita membuat sebuah video. Video apa saja? Tentunya kita sudah punya bayangan, sudah punya angan-angan kira-kira di akun atau channel YouTube kita itu kita mau bikin video tentang apa. Ya, tentukan dari awal agar nanti ada kontinuitas atau kesinambungan dari video ke video sehingga nanti akan bisa menghasilkan banyak subscriber atau orang-orang yang minat untuk melihat tontonan atau video yang kita sajikan. Jika kita ingin mengedit ya video yang sudah kita ambil, bisa melalui HP atau mungkin pakai kamera yang bagus gitu ya,
itu kita bisa edit dengan berbagai macam software yang ada di internet. Bisa software Camtasia, bisa menggunakan Filmora, dan lain-lain software yang banyak digelar dan banyak juga yang open source atau free. Kebetulan saya menggunakan Filmora 9 ya, yang saya lumayan familiar untuk mengedit ya. Baru ya, belum lama saya coba untuk menggunakan Filmora, saya beli yang premium. Tapi jangan khawatir, tidak harus beli yang premium, kita bisa menggunakan ya editing video yang free alias tanpa berbayar. Bahkan di aplikasi mobile, di handphone atau smartphone kita tuh banyak aplikasi-aplikasi ya, seperti Filmora Go dan lain-lain, kita bisa manfaatkan di sana. Kita juga perlu aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menampilkan ini wajah saya di layar seperti ini, dan juga bisa untuk menampilkan beberapa slide presentasi atau mungkin tampilan dari browser atau tampilan dari layar desktop kita seperti ini ya, itu bisa kita manfaatkan ya dengan menggunakan beberapa software seperti Screencast-O-Matic dan lain sebagainya. Langkah berikutnya yang harus kita kerjakan setelah video kita edit, kita beri animasi, kita beri efek transisi, kita beri sound atau audio, kita combine atau kombinasikan, kita elaborasi dengan video yang lain gitu ya. Lalu kita simpan dalam bentuk file-file yang itu bisa kita unggah di YouTube. Bisa MPEG atau MP4, MP4 dan lain sebagainya. Kalau saya cenderung menggunakan MP4 ya, itu yang tidak terlalu berat, tidak terlalu besar untuk penyimpanannya ya, dan kita bisa setting file kita agar memiliki kapasitas yang tidak terlalu besar, karena nanti akan berkaitan dengan kerepotan kita jika kita akan mengunggah di akun YouTube. Karena semakin file itu semakin besar, tentunya juga akan lama prosesnya dan menghabiskan kuota kita gitu ya. Jangan lupa untuk mengklik ya create video di sini seperti ini. Di YouTube ada dua pilihan. Yang pertama adalah upload video ya. Sedangkan yang kedua adalah go live. Ini digunakan kalau kita ingin menyajikan siaran langsung atau live dari acara atau agenda kita yang disajikan untuk para subscriber kita. Itu bisa menggunakan go live. Tapi kalau kita ingin mengunggah video biasa yang kita sudah bikin, itu kita bisa gunakan upload video ini. Tampilan awal ketika kita sudah mengklik create video tadi, ya akan tampak seperti ini. Kita tinggal mengunggah saja, ya, mengunggah saja video yang akan kita create. Ada select file di sini, kita klik saja. Kita pilih ya video yang sudah kita siapkan. Misalkan saya sudah memiliki video yang ada di sini, ya. Misalkan saya sudah mengedit menggunakan Filmora dan videonya sudah ada, tinggal diklik sini, ya. Dan kita ikuti proses selanjutnya. Hal utama yang harus kita perhatikan jika kita ingin mendapatkan uang dari YouTube, tentunya kita harus ikuti aturan main yang ada di YouTube, tidak asal gitu ya. Jadi judul itu jelas, judul itu akan menentukan. Jadi misalkan kita akan membuat sebuah video tentang entrepreneur. Misalkan kita membuat judul yang berkaitan dengan entrepreneurship, ya. Misalkan apa saja boleh, tinggal kita klik di sini. Misalkan kita tulis cara kaya dengan YouTube, gitu ya. Dan jangan lupa deskripsi yang ada di sini itu harus diisikan, ya. Sambil menunggu proses upload yang ada di YouTube dari file kita, deskripsi ini bisa kita tulis, ya. Jadi misalkan kita tulis saja video ini menjelaskan tentang apa gitu ya, tentang bla 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 bla, ya. Karena judul dan deskripsi itu adalah dua hal yang nanti menjadi yang utama di mesin pencari atau di search engine,
ya, agar kita bisa mudah dicari dan sering nongol di halaman pertama di YouTube. Tentunya tidak bisa instan, perlu proses gitu ya. Supaya tampilan kita lebih menarik, kita bisa menggunakan upload thumbnail. Upload thumbnail di sini kita bisa ambil gambar-gambar kita yang sudah ada ya di file kita manfaatkan untuk bisa memberi sentuhan yang lebih manis, lebih menarik, agar nanti ketika saat muncul di halaman pertama itu orang akan suka dan akan mengklik dari video yang kita unggah. Dan perlu diketahui juga, agar video kita nanti bisa mudah dikenal oleh mesin pencari, terutama di YouTube, jangan lupa untuk mengklik ini, ya. Jadi tag ini kita isikan sesuai dengan tag yang kita inginkan. Tag ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk lebih dikenali oleh search engine atau mesin pencari, terutama di YouTube, sehingga ketika orang mengetikkan kalimat atau kata atau judul apapun, dan ketika itu bisa ngelink dengan video-video yang sudah kita berikan tag di sini, ya, itu akan bisa masuk ke channel kita, sehingga orang lain itu bisa membuka atau mengklik video kita. Isikan saja, misalkan di sini keywordnya atau tagnya itu apa, misalkan YouTube, klik koma gitu ya, terus duit misalkan, dan lain sebagainya. Langkah terakhir tentunya jika video sudah siap, ya, kita tinggal share ke medsos, bisa via Facebook, bisa via WhatsApp, ya, bisa kita tumpangkan di website kita, dan lain sebagainya. Sambil kita tunggu mesin pencari kita bisa bekerja, dan channel YouTube kita akan banyak dilihat oleh orang lain, gitu ya. Dan nanti kita tinggal menunggu saja. Perlu diketahui bahwasanya kita bisa menghasilkan uang dari YouTube itu syaratnya adalah minimal kita memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau 4000 watch time, ya, 4000 jam ya orang melihat video-video kita secara keseluruhan. Setelah kita mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, insya Allah ya akun YouTube kita sudah bisa dimonetize atau menghasilkan uang dari Google AdSense. Semoga tips dan trik tentang bagaimana agar kita bisa menghasilkan uang dari YouTube tadi bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan bagi teman-teman yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.